few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Oktaviani. Saya dari kelas 11 akuntansi. Di sini saya akan berceramah singkat yang berjudul Bahagia itu Sederhana. Tugas ini diberikan oleh Ibu Rini Sri Wahyuni. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang perkenalan saya. Langsung saja saya akan menyampaikan ceramah singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah memberi kita nikmat. Selawat serta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang bahagia itu sederhana. Tema ini sangat cocok untuk disampaikan kepada kaum muslimin kita. Harapannya agar mereka hidup bahagia dengan sikap qodah dan sederhana. Sebab pada dasarnya bahagia itu mudah didapatkan, namun dengan cara rumit dan ambislah yang akan membuat kebahagiaan susah untuk diraih. Banyak teori dapat diukur dari jabatan, harta, kekayaan, dan media sosial masyarakat. Melihat orang kaya, uangnya banyak, penampilan bagus, banyak yang beranggapan kalau mereka hidupnya bahagia. Akan tetapi, banyak orang-orang kaya, artis, kesandung masalah. Hal ini membuktikan bahwa dari kemewahan. Akan tetapi, kebahagiaan itu sederhana, seperti tersenyum kepada orang lain atau membuat orang lain tersenyum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, "Wahai Abu Dzar, apakah engkau memandang yang banyak harta itulah kaya?" "Betul," jawab Abu Dzar. Beliau bertanya lagi, "Apakah engkau memandang bahwa sedikitnya harta itu adalah fakir?" "Betul," dijawab oleh Abu Dzar lagi. Menjawab dengan serupa, lantas beliau bersabda, "Inamal kinal kolbawal fakorol kop." Sungguhnya yang namanya kaya adalah kayanya hati, sedangkan fakir adalah fakirnya hati yang merasa tidak pernah puas atas apapun yang mereka dapatkan. Dari dialog Rasulullah SAW dengan Abu Dzar, banyak sekali sebuah pelajaran yang berharga bagi kita, bahwa kayanya hati adalah merasa cukup akan pemberian Allah dan bersyukur atas nikmat yang telah diberikannya. Fakir adalah fakir hati yang merasa tidak pernah puas akan didapatkannya, yang merasa tidak pernah puas akan nikmat yang diterimanya, yaitu adalah orang fakir. Kesimpulan dari ceramah singkat ini adalah bahwa bahagia itu sederhana, menerima ikhlas apa adanya. Dari kesimpulan yang tadi saya sampaikan, ada beberapa contoh yang bisa kita ambil dari bahagia itu adalah sederhana. Yang pertama, contohnya dari bahagia sederhana itu ialah bersyukur adalah salah satu dari contoh dari bahagia itu sederhana. Contohnya seperti bersyukur atas apapun yang kita miliki dan selalu bersyukur apapun yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya bersyukur atas rezeki yang dikasih oleh Allah. Mau itu rezekinya banyak atau sedikit, kalau kita bersyukur maka kita akan merasa bahagia. Yang kedua, yaitu contoh dari bahagia itu sederhana adalah selalu tersenyum. Selalu tersenyum kepada orang lain atau kita membuat orang lain tersenyum, itu sudah bagian dari contoh bahagia itu sederhana. Karena senyum itu adalah ibadah atau mendapatkan pahala. Jadi bersenyumlah agar kelihatan bahagia. Contoh ketiga dari bahagia itu sederhana adalah dalam kehidupan sehari-hari, contohnya seperti berolahraga. Berolahraga bisa meningkatkan mood, stamina dari yang sakit bisa menjadi
membuat kita sehat, seperti olahraga pagi akan menaikkan mood kita agar kita, contohnya nih, kita berolahraga jogging pagi ketemu dengan teman. Setelah itu kita berbicara dengan teman, maka akan tertawa bahagia. Yang keempat, contoh dari bahagia sederhana itu adalah menjalin hubungan antara keluarga, teman, sahabat. Itu akan membuat keluarga kita bisa menjadi akrab dan bisa harmonis. Itu salah satu contoh dari bahagia itu adalah sederhana. Setelah itu, yang kelima dari bahagia itu sederhana adalah mengurangi rasa khawatir tentang masa depan. Terkadang kita terlalu banyak pikiran untuk memikirkan masa depan yang belum tahu akan apa jadinya dan seperti apa nantinya. Itulah yang akan membuat kita stres, banyak beban. Intinya tidak boleh berpikir berlebihan tentang hal-hal yang positif untuk masa depan, lebih maju untuk mencapai tujuan yang tepat untuk masa depan. 6 adalah contoh dari kebahagiaan itu bisa saja mendengarkan musik. Musik itu adalah andalan semua orang untuk menaikkan mood. Setelah itu bisa memutarkan musik yang kita sukai agar mood kita bagus dan kita pun akan bahagia. Sekian ceramah singkat yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, karena kebaikan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan keburukan datang dari saya sendiri. Karena manusia tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.